hasil laporan pelaksanaan tim teknikal representatif pengadaan helikopter AW yang menyatakan bahwa ketika dia melaksanakan rem itu helikopter sudah ada, sudah berwujud dan sudah bahkan catnya juga sudah sesuai dengan yang seharusnya. Jadi sudah siap. Ya, karena saudara ahli itu mendasarkan 60% itu dalam mencapai hanya kurun waktu 30 hari apabila karena 30 hari itu sesuatu hal yang mustahil apabila dikerjakan. Apakah ada dasar perhitungan lain? Mari bersatu seluruh rakyat Indonesia melawan mereka. Guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Ahli ya, ada sedikit tinggal. Dalam laporan ahli, apakah juga melaporkan aliran uang, penggunaan dana dari DJM ke pihak yang lain? Apakah di dalam laporan itu ahli juga memaparkan mana saja aliran uang? Tidak secara keseluruhan, namun hanya terkait dengan pengadaan dan proses pembayaran atau pengadaan helinya. Misalnya terkait pembelian helinya dan pembayaran lain-lain terkait pengadaan. Misalnya pembelian heli maksudnya ahli adalah pembayaran dari PT DJM ke AW gitu. Ya. Terus selain itu ada yang lain tidak ahli yang dilaporkan ditemukan dalam hal ini? Selain tadi pengembalian dan yang disita ya. Adanya pembayaran kepada Ligado PT LTD. Hanya itu. Hanya itu. Seperti apa namanya? Spare part, pilot training seperti itu, apakah ada juga? Ya, ada pembelian spare part. Pembelian spare part Dari PT Diratama Jaya kepada Agusta Westland melalui Ligado PT LTD. Nilainya apakah ada dilampirkan? Ada nih. Ada ya. Terima kasih yang mulia. Cukup? Ya, majelis dulu ya sebelum terdakwa atau penuntut mau menambahkan. Saya dulu nanti yang juga bertanya, saudara ahli ya, di dalam laporan hasil penghitungan kerugian negara yang saudara sampaikan, ada yang saya catat di sini, saudara menerangkan adanya penelusuran rekening orang Bank Mandiri 1290061112971 atas nama PT DJM, betul ya? Betul. Nah, tadi kan dasar saudara bekerja kan menganalisa dan kemudian melakukan review, betul itu? Iya. Ya, termasuk juga saudara mengkonfirmasi kepada pihak-pihak terkait. Betul. Nah, saya fokus saja. Rekening koran Bank Mandiri yang tadi saya sebutkan tadi, apakah saudara juga melakukan sama analisa kemudian review? Iya. Caranya bagaimana? Dengan menggunakan metode yang namanya metode Balfour, di mana metode ini memungkinkan tingkat keyakinan yang tinggi
bahwa suatu transaksi itu terjadi Ya. karena adanya suatu transaksi pengeluaran Ya. itu terjadi karena adanya suatu transaksi yang masuk sebelum transaksi pengeluaran itu dilakukan. Baik, oleh karena itu menyangkut soal rekening, tentu saudara mengkonfirmasi kepada pihak yang mengeluarkan rekening koran tersebut, ya, betul? Tidak. Tidak, terhadap pegawai di Bank Mandiri ada saudara lakukan cek? Tidak, karena dalam rekening itu sudah jelas yang mulia. Sudah jelas. Ya. Nah, rekening itu atas nama siapa? PT Dira Tamajaya Mandiri. Dira Jasa Mandiri. Kemudian tanggalnya 5 September 2016, ya, betul ya? Betul. Nah, pihak yang melakukan apa namanya setoran atas nama PT DJM tadi namanya siapa? Yang saudara ketika itu melakukan analisa? Angga Munggaran. Angga Munggaran. Ya. Angga Munggaran itu siapa di dalam PT JPM yang Ya. saudara analisis sesuai dengan data yang saudara punya? Baik, sebentar ya. Angga Munggaran adalah pegawai PT DJM berdasarkan surat perangkatan. Ya. Cukup. Dan, Angga Munggaran adalah pegawai PT DJM. ya. Sebagai apa dia? Pegawai itu tepatnya jabatannya sebagai apa? Tidak disebutkan Tidak secara disebutkan. spesifik. Artinya dia adalah pegawai PT DJM, ya. Apa yang dia lakukan dengan rekening koran itu yang saudara hasil peroleh dari analisa itu? Angga Munggaran kan melakukan penyetoran, Menyetorkan. yang menyetorkan melalui rekening Bank Mandiri itu, ya. Ya, betul. Disetorkan ke mana? Disetorkan dari suatu surat setoran tunai ke rekening Bank Mandiri. Dilakukan penyetorannya dari Bank BNI. Dari Bank BNI ke rekening siapa? Ke rekening PT Dira Tamajaya Mandiri. Jadi setoran tunai yang mulia. Oh, setoran tunai. Ya, Jadi ketika Angga Munggaran itu melakukan penyetoran ke Bank Mandiri tadi melalui Bank BNI, ya, dia nyetor tunai. ya betul yang mulia. Nyetor tunai. Tanggalnya tanggal 5 September tadi. Iya betul yang mulia. Senilai berapa? 418 miliar 956 juta 300.000. Nah, apakah dari hasil analisa saudara, saudara mengetahui bahwa penyetoran itu untuk apa, keperluan apa? Kami mengidentifikasi setoran ini adalah pembayaran tahap 1 Pembayaran tahap 1. dari pengadaan helikopter AW101 TNI AU. Dari mana saudara bisa menyimpulkan bahwa yang dilakukan Angga Munggaran menyalakan penyetoran tunai itu adalah untuk pembayaran tahap 1? Karena tanggalnya sama persis dan tanggalnya sama dengan tanggal tanggal dari pencairan cek yang mulia. Tanggal pencairan cek. Ya, Terus pencairan ceknya itu apakah sama dengan yang tadi disetorkan oleh Angga Munggaran? tidak sama, Tidak sama. tidak sama. Yang dicairkan melalui cek berapa nilainya? Nah, kami hanya mengetahui informasi dari BAP, nilainya adalah 436 miliar 689 juta Bukan. BAP dari PJD. Iya betul. Maksud saya, selain saudara menganalisa rekening koran Bank Mandiri tadi, apalagi yang saudara ada data bahwa oh ini ada setoran secara tunai, gitu. Ada surat pengiriman, Surat surat pengiriman. setoran tunainya itu. Ada. Ada. ya? Ada. Saudara peroleh dari penyidik. Ya. Nah, setoran tunai kepada Bank Mandiri Senilai 418 miliar 956 juta 300.000 rupiah. 418 miliar. miliar. Nah,
Kalau tadi saudara mengatakan itu adalah dalam rangka untuk pembayaran tahap pertama, apakah saudara tahu semestinya yang harus dibayar tahap pertama itu nilainya berapa? Kami tahu dari rekalkulasi atau penghitungan ulang yang kami lakukan seharusnya adalah sebesar 436 miliar 689 juta 900 ribu. Nah, saudara peroleh dari mana itu angka sebesar 438 juta? Jadi pembayaran tahap 1 itu nilainya sebesar 60% dari nilai kontrak, yaitu 443 miliar 340 juta rupiah. Kemudian baik, itu kan uang pembayaran tahap pertama. ya, Apakah saudara sudah mengetahui atau menerima data dari pihak TNA AU sudah membayar senilai 438 itu kepada pihak PT DJW? tidak, kami cuma tahu dari rekening aja. Rekening yang mana? Rekening PT DJM. Berapa itu? Rekening 129.011.2971 ya tadi yang Bank Mandiri. Nilainya berapa? Sebesar 418 miliar 956 juta 300 ribu. Dan itu yang diterima DJM. Ya. Maksud saya, kan tadi saudara menjelaskan ada skema pembayaran yang di depan itu 60% kan gitu. Ya betul. Nah itu nilainya berapa? 60% itu saudara peroleh dari mana? Dari SPP ya Mbak. Dari SPP. Saudara sendiri membaca, menganalisa ada SPP itu? Ya, Ada ya? Ada. Ya, jadi harus dipastikan karena saudara kan mengaudit forensik. Ya, nggak usah buku, nggak usah tetap saja. Baik. Nah, jadi semestinya yang harus diterima oleh DJM itu berapa kalau berdasarkan SPP? Berdasarkan SPP, nilai yang diterima adalah 443 miliar 340 juta rupiah. Ya. Tapi ada pemotongan pajak penghasilan yaitu PPh pasal 22 dengan tarif 1,5% dengan nilai sebesar 6 miliar 650 juta 100 ribu, sehingga seharusnya jumlah bersih pembayaran tahap 1 yang diterima PT DJM adalah sebesar 436 miliar 689 juta 900. Nah, ternyata setoran yang dilakukan angka Munggara hanya 4 miliar 18. Ya. Itu sesuai dengan data setoran tunai yang saudara baca tadi. Ya, ya. Nah, pertanyaannya yang 17, apakah saudara telusuri kemana itu? Kami tidak mendapatkan data yang data dan dokumen yang bersifat primer terkait nilai sebesar 17 miliar ini, namun kami dapat informasi dari BAP, dari penyidik yang boleh. Ya. Jadi saudara nggak menemukan kemana aliran 17 miliar itu dalam konteks audit forensik? Tidak. Tidak. Waktu itu apakah saudara sempat melakukan interview kepada review atau interview kepada para pegawai bank, Bank Mandiri, Bank BNI yang disebut di dalam rekening? Tidak. Tidak ya. Saudara ahli terkait dengan BAP saudara nomor 15 ya, bahwa prosedur yang saya lakukan dalam melaksanakan penugasan dalam rangka penghitungan keuangan negara antara lain ada beberapa poin. Di sini poin nomor 6 melakukan peninjauan ke lapangan. Pada saat saudara ahli melakukan peninjauan ke lapangan untuk melihat helikopter tersebut, Ya betul. sejauh mana yang saudara ketahui dalam peninjauan itu, apa saja yang saudara dapatkan, saudara wawancara, saudara tanyakan? Baik, kami melakukan pemeriksaan fisik dengan didampingi oleh penyidik dan ahli dari ITB, sehingga karena kami tidak punya kemampuan terkait teknis terkait helikopter, sehingga kami akan membutuhkan penjelasan. Ada dua hal utama yang kami konfirmasi dalam pemeriksaan fisik yang kami lakukan. Yang pertama adalah bahwa starboard
pintu samping helikopter itu bukan merupakan pintu geser atau sliding door. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bahwa pintu belakang atau rear door yang ada di helikopter itu adalah merupakan pintu dengan tangga. Seperti itu yang mulia. Jadi saudara hanya memeriksa fisik. Betul. Apakah status helikopter itu bagaimana saudara tanyakan? Saudara ingin tahu mengenai statusnya karena itu terkait dengan nilai dari helikopter tersebut. Saudara telusuri tidak? Pada saat itu, jadi pihak yang menyimpan heli itu tidak dalam kapasitas untuk bisa menjawab terkait status, tapi kami tidak menelusuri lebih jauh atau melanjutkan penelusuran terkait status helikopter tersebut. Oke, terkait dengan tadi dari penasihat hukum mengungkapkan bahwa heli tersebut sudah menjadi barang milik negara. Saudara tahu tidak? Saudara tahu tidak? Tadi saudara mengatakan saudara tidak tahu. Saya tidak tahu, Bu, tapi saya ingin menjelaskan terkait barang milik negara. Nah, itu yang ingin saya ketahui. Jika helikopter tersebut dinyatakan sebagai barang milik negara, konsekuensinya itu bagaimana? Statusnya bagaimana? Baik, bentar kami jelaskan. Berdasarkan PP nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara, barang milik negara itu didefinisikan sebagai semua barang yang diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sehingga seluruh barang yang diperoleh dari APBN atau berasal dari negara itu merupakan masuk ke dalam lingkup BMN. Kemudian BMN ini terdiri dari aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Aset lancar itu adalah persediaan. Aset tetap itu berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan. Aset tetap lainnya dan satu lagi adalah namanya konstruksi dalam pengerjaan atau KDP. Nah, di sini dapat kami jelaskan bahwa apabila suatu pengadaan belum selesai dikerjakan, maka pencatatan asetnya itu masuk ke dalam konstruksi dalam pengerjaan. Jadi klasifikasi ini diatur dalam PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, di mana dijelaskan bahwa KDP dapat dikategorikan sebagai aset tetap tanah, peralatan, mesin, dan sebagainya jika konstruksi telah selesai dikerjakan dan dapat memberi manfaat sesuai dengan tujuan perolehannya. Dalam hal ini, apabila suatu barang hasil pengadaan belum dapat memberikan manfaat sesuai dengan tujuan perolehannya, barang tersebut masih akan dicatat dalam status KDP atau konstruksi dalam pengerjaan dan tidak akan bisa dimasukkan atau diakui sebagai aset yang seharusnya, yaitu dalam hal ini untuk helikopter adalah peralatan dan mesin. Seperti itu dalam status sekarang ini helikopter tersebut. Jadi berdasarkan ketentuan ini barang milik negara dalam ya, kondisi begini itu jadi bagaimana itu sebagai apa? Aset sebagai konstruksi dalam pengerjaan yang mulia. Konstruksi dalam pengerjaan. Ya. Nah, suatu konstruksi dalam pengerjaan ini ketika dia akan dicatat atau dimasukkan ke dalam aset yang seharusnya yaitu peralatan dan mesin, dia harus diajukan penetapan kepada pengelola barang yang dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan. Dan ketika diajukan itu tujuan penggunaannya, sehingga sebelum diajukan untuk tujuan penggunaan tadi harus dilakukan, harus dinyatakan bahwa aset tersebut dapat memenuhi
tujuan manfaat, dapat memberikan manfaat sesuai dengan tujuan perolehannya. Lalu dalam kondisi heli tersebut yang saudara juga ketahui itu mempunyai nilai atau tidak? Apabila helikopter tersebut memiliki nilai, itu adalah nilai yang pada saat proses pengadaan pembayaran yang sudah dilakukan itu pasti dicatat sebagai pengeluaran. Kemudian kalau kita melihat pada hasil dari pemeriksaan KPM, kami juga melakukan konfirmasi bahwa nilai yang dicatat ketika proses penerimaan KPM tahun 2019 secara eskis, dia tidak dapat memberikan dasar nilai yang digunakan untuk menerima helikopter tersebut. Jadi ketika kami tanyakan nilainya sesuai dengan, kami diperintah untuk melakukan menerima hasil pengadaan secara eskis seperti itu, dan dasar kami tidak bisa meyakini dasar penerima nilai yang dicatat itu apakah itu sesuai atau tidak. Jadi saudara Adi tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan berapa sesungguhnya itu nilai helikopter itu pada saat saudara ada. Kami tidak memiliki informasi tersebut secara reliable, informasi yang reliable. Karena saudara tidak mencari tahu informasi atau memang tidak ada di dalam yang saudara? Kami sudah menanyakan, dan nilai yang digunakan oleh KPM ada nilai, suatu nilai, tapi nilai tersebut tidak didasarkan pada data atau dokumen tertentu, namun diberikan, sehingga tim KPM menyatakan ya saya hanya diperintah untuk melakukan penerimaan helikopter secara eskis seperti itu. Satu lagi pertanyaan terkait dengan skema pembayaran kontrak tidak sesuai dengan ketentuan itu sebesar 60%, dan saudara mengungkapkan hitungan bahwa tidak sesuai kontrak itu berdasarkan kurun waktu. Iya, yang mulia. 60% kurun waktu. Apakah hanya berdasarkan itu saudara bisa menyatakan bahwa tidak sesuai dengan ketentuan sebesar 60%? Apa acuannya? Apakah harus berapa persen saudara ketahui dari nilai kontrak itu? Jadi kami informasi lain yang kami temukan itu juga dari hasil hasil laporan pelaksanaan tim teknikal representatif pengadaan helikopter AW yang menyatakan bahwa ketika dia melaksanakan rep itu helikopter sudah ada, sudah berwujud dan sudah bahkan catnya juga sudah sesuai dengan yang seharusnya. Jadi sudah siap. Ya, karena saudara ahli itu mendasarkan 60% itu dalam mencapai hanya kurun waktu 30 hari apabila karena 30 hari itu sesuatu hal yang mustahil apabila dikerjakan. Apakah ada dasar perhitungan lain? Kenapa 60%? Tidak, kami membandingkan apakah untuk termin pertama itu sewajarnya berapa persen atau tidak? Kami mengetahui bahwa tidak wajar. Kami hanya mengetahui bahwa itu tidak wajar ketika termin pertama itu dibayarkan lebih dari 50%. Karena apa alasan saudara? Tidak hanya 38 harinya itu loh. Hanya perhitungannya kok apa terlalu sederhana 38%, 60% begitu. Apakah ada dasar yang lain? Sebenarnya 38 hari itu dibandingkan dengan tadi informasi bahwa seharusnya untuk produksi penyelesaian produksi helikopter yang sudah ada di advance status of assembly itu butuhnya minimal 12 sampai 16 bulan. Lalu saudara mengungkapkan 60% itu dalam kurun waktu itu adalah hal yang tidak sesuai dengan penyelesaian pekerjaan yang sebenarnya. Maksudnya penyelesaian pekerjaannya sudah wajar. Iya, betul. Apakah itu tidak wajar? Memang tidak wajar. Tidak wajar ketika suatu heli dipesan itu harusnya kan ada proses produksi dulu yang mulia. Menurut kami seperti itu.